Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Nino Kertapati, di kelas copywriting. Kali ini kita masuk di kelas yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis copywriting. Setidaknya ada 10 jenis copywriting yang akan kita bahas pada kelas. Copywriting adalah dunia tulis-menulis yang luas, bebas, namun tetap membutuhkan sentuhan ilmiah di sana. Oleh karenanya, untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang copywriting, materi yang akan saya sisihkan kali ini terkait dengan jenis-jenis copywriting yang jamak digunakan dalam dunia marketing. Setiap jenis CW tersebut memiliki keunikan yang disesuaikan dengan jenis kampanye Anda dan juga target yang ingin Anda dapatkan. Berikut adalah 10 jenis copywriting yang akan kita pelajari dan juga kita pahami hari ini. Yang pertama ada copy sederhana. Biasanya dia langsung, tegas, dan tanpa embel-embel atau kalimat hiperbola. Kemudian yang kedua ada copy bercerita. Biasa juga dikenal dengan storytelling, karena pada dasarnya manusia itu suka mendengar cerita, dan cerita adalah salah satu komunikasi persuasif yang efektif. Kemudian yang ketiga ada copy percakapan. Dalam gaya copywriting semacam ini, kita menulis seolah-olah ada percakapan antara dua orang, yaitu audiens dan juga produk. Selanjutnya yang keempat ada copy imajinatif. Imajinasi merupakan salah satu jasa persuasi yang bisa digunakan dengan bebas tanpa hambatan. Dalam gaya copywriting ini, maka kita akan membawa audiens berimajinasi terkait dengan keunggulan produk kita. Kemudian yang kelima adalah copy panjang. Adalah jenis copywriting yang panjang dan detail. Meskipun panjang, copy ini lebih mirip copy sederhana daripada copy bercerita. Kenapa? Karena copy panjang biasanya berisi tentang penjelasan detail suatu produk yang mengajak audiens ataupun customer bisa menggunakan produk tersebut dengan baik, dan tentu saja dengan kalimat yang enak serta mudah dibaca. Contoh-contoh dari copy panjang ini ada pada About Us, kebijakan penggunaan, dan lain-lain pada sebuah website. Kemudian yang keenam kita punya copy sastrawi alias puitis. Seperti namanya, CW ini menggunakan pendekatan-pendekatan produk dengan bahasa-bahasa sastrawi alias puitis. CW ini juga punya fungsi untuk mengisyaratkan bahwa produk yang sedang Anda pasarkan adalah produk yang memiliki kelas tersendiri ataupun dia high class begitu ya. Kemudian pada poin ke-7 ataupun copy ke-7 kita punya copy quote. Copy ini biasanya adalah kalimat kutipan dari orang berpengaruh dalam perusahaan Anda. Misalnya CEO, CTO, direktur, atau juga manajer, bahkan juga pemilik perusahaan. Atau juga misalnya Anda punya brand ambassador ataupun juga seorang yang Anda sponsori begitu, Anda endorse begitu, mereka juga bisa diambil quote-nya ataupun kita ciptakan copy quote dari mereka. Fungsi copywriting ini sendiri adalah untuk membangun kepercayaan atau trust dari pelanggan ataupun juga calon customer agar tidak ragu dalam menggunakan produk kita. CEO Amazon, Jeff Bezos, merupakan seseorang yang cukup rajin menggunakan quotes sebagai copywriting. Dalam artian quote-quote Jeff Bezos ini banyak digunakan oleh Amazon ya sebagai copywriting ataupun kampanye mereka untuk melakukan penjualan dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 kita punya copy kejujuran. Ini adalah copy yang unik. Jika copywriting sebelumnya berbicara tentang keunggulan dan kebaikan produk, maka copywriting satu ini justru mengedepankan hal buruk yang ada di sekitar produk kita. Nah, kok bisa gitu ya? Ya, karena sekali psikologis, masyarakat lebih tertarik pada hal negatif daripada hal yang positif. Ya, meskipun kita mengubah hal buruk nih pada bagian closing atau call to action-nya, Anda tetap harus memunculkan produk yang sedang Anda pasarkan sebagai penyelamat situasi buruk yang dihadapi dengan berbagai keunggulannya, seperti yang bisa kita lihat dalam contoh yang sedang Anda saksikan saat ini. Kemudian yang ke-9 kita punya copy hiperbola alias lebay. Kopi ini yang banyak digunakan, kebalikan dari kopi kejujuran.
hiperbola nih justru melebih-lebihkan keunggulan produk. Sebagian orang atau kalangan di dunia marketing menganggap copywriting ini tidak terlalu baik. Ya, tentu saja menjadi tidak baik ketika melebih-lebihkannya sampai mengarah pada kebohongan alias hoax. Namun, copywriting ini tetap perlu dan bisa digunakan dengan cara melebih-lebihkannya sesuai dengan porsi dan keunggulan produk berdasarkan riset dan fakta. Terakhir atau yang ke-10 kita punya yang namanya copy tantangan atau copy penolakan. Apalagi ini? Iya, ini adalah jenis copywriting terakhir dan juga sama seperti namanya, pembuatannya juga memiliki tantangan tersendiri. Copy penolakan adalah jenis copywriting yang justru melarang, menantang, bahkan merendahkan audiens atas produk Anda. Secara psikologis, manusia adalah makhluk yang selalu ingin unggul dalam persaingan. Sehingga ketika mendapat tantangan atau diremehkan, biasanya justru semakin kepo ataupun bersemangat untuk mengalahkan tantangan tadi. Hanya saja memang penggunaan copywriting ini biasanya diarahkan pada segmen yang cukup sempit dan juga eksklusif. Ya, itulah tadi 10 jenis copywriting yang bisa teman-teman terapkan dalam dunia marketing dan juga digital marketing. Oke, saya Hino Kertapati. Sampai jumpa di kelas copywriting berikutnya. Salam sehat dan sukses.